Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Salsabila Jamaluddin dengan NIM 6422189 selaku moderator dari kelompok 10 kelas 647A25. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Globalisasi Ekonomi, Liberalisasi Perdagangan, dan Faktor Produksi. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Elvia Leftiani, yang kedua ada saya sendiri, Putri Salsabila Jamaluddin, yang ketiga ada Nur Anissa, yang keempat ada Gilang Arianto, dan yang kelima ada Maria Deligori Berek. Topik yang akan kami bahas sangat relevan dengan kondisi perekonomian dunia saat ini. Globalisasi ekonomi telah memperluas jangkauan perdagangan antar negara, liberalisasi perdagangan membuka akses pasar yang lebih luas, sedangkan faktor produksi menjadi kunci utama dalam meningkatkan daya saing ekonomi suatu negara. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai presentasi hari ini kepada pemateri pertama dari kelompok kami, yaitu Elvia Leftiani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi adalah suatu proses di mana aktivitas ekonomi dan perdagangan menghubungkan negara-negara di seluruh dunia sebagai satu pasar terintegritas yang menghapus batasan teritorial. Hal ini mendorong eliminasi hambatan perdagangan dan arus modal serta barang dan jasa. Berikut ada karakteristik globalisasi ekonomi. Yang pertama yaitu meningkatkan perdagangan internasional, yaitu arus ekspor impor antar negara meningkat secara signifikan karena penghapusan hambatan tarif dan non-tarif. Lalu yang kedua, ada produksi dan rantai pasok global atau global value chains, yaitu produksi dibagi ke banyak negara untuk efisiensi biaya, memanfaatkan keunggulan kooperatif tiap negara. Lalu kita masuk ke liberalisasi perdagangan. Definisi mengenai liberalisasi perdagangan salah satunya dikemukakan oleh Mandley dan Slogral 2001 yang menyebutkan bahwa liberalisasi perdagangan adalah sebagai suatu proses pengurangan dan pada akhirnya penghapusan semua hambatan tarif dan non-tarif antar negara sebagai mitra dagang. Lalu liberalisasi perdagangan menjadi semakin menarik untuk dibahas karena menimbulkan pro dan kontra. Berikut untuk next selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa. Baik, selanjutnya yaitu tujuan liberalisasi perdagangan. Tujuan liberalisasi perdagangan pada dasarnya berkaitan dengan upaya menciptakan sistem perdagangan internasional yang lebih terbuka dan efisien. Secara umum, liberalisasi perdagangan dilakukan untuk mendorong peningkatan aktivitas ekonomi lintas negara. Adapun tujuannya sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan efisiensi industri dan daya saing nasional. Yang kedua, menciptakan pasar global yang lebih terbuka dan kompetitif. Yang ketiga, memperluas akses pasar internasional bagi produk domestiknya, yaitu faktor produksi. Faktor produksi adalah segala sumber daya yang dipergunakan untuk menghasilkan barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi. Dalam perspektif Salzman yang mengacu pada fungsi produksi Kirk Douglas, unsur-unsur utama faktor produksi meliputi modal, tenaga kerja, serta teknologi sebagai variabel luar atau eksogen. Modal mencakup baik aset fisik maupun pembiayaan yang diperlukan untuk operasi dan ekspansi produksi. Tenaga kerja adalah kekuatan manusia yang mengoperasikan proses produksi dan membawa keterampilan serta pengalaman. Sedangkan teknologi menentukan cara, kecepatan, dan efisiensi pemrosesan input menjadi output. Slide selanjutnya yaitu faktor produksi dalam ekonomi global. Yang pertama, tenaga kerja atau SDM. Tingkat partisipasi tenaga kerja menunjukkan seberapa banyak penduduk yang berusia kerja aktif dalam berbagai kegiatan ekonomi, baik yang sudah bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. Yang kedua, ada modal atau capital. Modal adalah segala jenis barang, aset, atau peralatan yang digunakan dalam proses produksi untuk membuat barang atau jasa. Yang ketiga, teknologi. Teknologi adalah salah satu faktor produksi yang memiliki peran khusus karena mampu mempengaruhi hampir semua aspek produksi lainnya, baik jumlah maupun kualitasnya. Yang keempat, ada sumber daya fisik. Faktor produksi fisik adalah semua sumber daya alam dan bahan mentah yang bisa digunakan untuk membuat barang atau jasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gilang. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Anissa, yaitu
Yang kelima yaitu kewirausahaan. Faktor kewirausahaan merujuk pada keterampilan pengelolaan yang dimiliki individu untuk mengkoordinasikan tanah, modal, tenaga kerja, dan teknologi sehingga tercipta kegiatan produksi yang efektif dan bernilai. Untuk yang keenam yaitu keterkaitan faktor produksi dengan ekonomi global. Hubungan antara faktor-faktor produksi dan perekonomian global dapat diamati melalui kegiatan perdagangan internasional, aliran investasi, serta perpindahan tenaga kerja antar negara. Ya, selanjutnya yaitu hubungan antara globalisasi, liberalisasi, dan faktor produksi. Yang pertama yaitu pengertian hubungan antara globalisasi, liberalisasi, dan faktor produksi. Pengertian paling mendasar dari proses globalisasi adalah perluasan dan pendalaman integrasi pasar barang, jasa, dan keuangan antar negara-negara di dunia. Dalam dasawarsa terakhir ini, proses globalisasi dan integrasi telah mengalami akselerasi karena dorongan universal untuk liberalisasi dan perubahan teknologi pada berbagai bidang sehingga pada akhirnya berpengaruh terhadap akselerasi internasional produksi dan distribusi. Berbagai indikator yang sering digunakan sebagai ukuran globalisasi adalah rasio perdagangan luar negeri terhadap pendapatan nasional, rasio antara penanam modal asing terhadap pendapatan nasional, dan tren pertumbuhan arus modal. Selanjutnya, yang kedua yaitu manfaat liberalisasi perdagangan. Di satu sisi, liberalisasi perdagangan telah memberikan manfaat yang signifikan, termasuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, perluasan akses pasar, pengurangan biaya produksi, dan penyebaran teknologi. Negara-negara berkembang dapat memanfaatkan peluang untuk mengekspor produk-produk unggulan ke pasar internasional, meningkatkan pendapatan nasional, dan menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga yaitu faktor produksi tenaga kerja, modal sumber daya manusia, dan teknologi. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dalam suatu negara bersifat fluktuatif, kadang mengalami kenaikan dan kadang mengalami penurunan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Maria. Selanjutnya, hubungan antara globalisasi, liberalisasi, dan faktor produksi. Yang keempat, hubungan antar ketiga konsep, globalisasi ekonomi, liberalisasi perdagangan, dan faktor produksi, memiliki hubungan yang saling berkaitan dan membentuk sistem ekonomi global yang dinamis. Yang pertama, globalisasi ekonomi mendorong terbentuknya pasar dunia yang saling terhubung. Negara-negara menjadi saling bergantung dalam kegiatan ekonomi, baik dalam hal produksi, konsumsi, maupun distribusi. Yang kedua, liberalisasi perdagangan yang terjadi akibat globalisasi membuat faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan teknologi dapat berpindah dengan lebih mudah dari satu negara ke negara yang lain. Yang ketiga, pergerakan faktor produksi ini kemudian memperkuat proses globalisasi ekonomi, karena produksi dan investasi tidak lagi terbatas pada suatu wilayah saja. Akibatnya, terbentuklah jaringan ekonomi global di mana setiap negara berperan sesuai keunggulan komparatifnya. Lanjut, bagian E, dampak globalisasi terhadap perekonomian. Globalisasi membuka akses bagi investasi asing, perdagangan internasional, serta aliran modal yang lebih luas. Namun dampaknya terhadap stabilitas ekonomi tidak selalu positif. Globalisasi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong inovasi. Tetapi di sisi lain juga memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi antar wilayah,
serta memperburuk tingkat kemiskinan di kelompok tertentu. Kemiskinan tetap menjadi tantangan serius bagi Indonesia, meskipun berbagai program pemerintah telah diterapkan untuk menguranginya. Data Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2023 tingkat kemiskinan mencapai 9,36% atau sekitar 25,9 juta orang. Selanjutnya bagian kesimpulan. Globalisasi dan perdagangan bebas memberi peluang besar bagi perkembangan ekonomi, tetapi juga membawa tantangan bagi sektor dalam negeri. Agar mampu bersaing di tingkat global, Indonesia perlu memperkuat faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan teknologi. Dengan kebijakan ekonomi yang tepat serta pengelolaan sumber daya yang baik, Indonesia bisa menikmati manfaat globalisasi sekaligus menjaga kestabilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kekeliruan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.